Yang satu adalah sebagai bridge untuk mencapai elektoral di masyarakat. Jadi untuk mencapai elektoral itu dia harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada masyarakat. Ya kan? Nah, ciri-ciri yang memiliki percaya pada masyarakat, satu, dia harus mendeklarasikan dirinya dia bukan bagian dari status quo. Ini sangat berbahaya kan? Artinya kalau kita melibatkan pengusaha dalam konteks untuk menjadi ketua pemenangan presiden dan dia harus punya uang, maka tentu dia akan mengembalikan uang dia keluarkan tersebut melalui hengki-pengki dengan kekuasaan. Nah ini menurut saya harus dihindari gitu. Apalagi kemudian dikompensasi dengan jabatan yang basah. Ya, oleh karena itu timnya Anies tidak akan ikut-ikutan mengambil ketua tim khusus dari pengusaha. Pertama, kita bicara dulu mengenai tim pemenangan. Karena sampai saat ini beda. Kalau Ganjar belum tentu jadi capres, tapi sudah ada ketua tim pemenangannya. Yaitu ketua Kadin dan wakilnya mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Kemudian ada juga mantan Wakapolri Gatot Edi. Ada juga konglomeratnya, ya kan? Kombinasi. Nah, kita tidak tahu bagaimana Prabowo, tapi bagi Prabowo mudah, dia tinggal tunjuk aja kan. Karena sepertinya koalisi itu dia sendiri yang pimpin. Yang lainnya itu levelnya cuma di bawah dia. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Anies Baswedan, bro. Tadi kemarin saya tanyakan hal ini kepada Faisal Assegaf, tapi saya tidak mau bocorkan. Mungkin bro tonton sendiri interviewnya, tapi silakan bro. Ya. Bro Refli, terima kasih. Saya 2 kali kesini lagi. Pertama soal pembentukan tim pemenangan nasional pasangan Amin. Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Pertama telah dibentuk yaitu tim 9 kalau salah. Baja Amin. Itu kan hanya sebagai Pokja, ya kan, badan pekerja untuk membentuk timnas secara meluas. Tapi kembali bahwa sesungguhnya ketua timnas itu memang sangat strategis. Sangat strategis dan dia harus memiliki jam terbang, baik di tingkat nasional. Ya kan? Dia dikenal di grassroots maupun dikenal di tokoh-tokoh politik dan memiliki track record yang bagus. Ya kan? Dia ketua tim sukses, tidak menjadi beban. Tidak pernah berubah di masyarakat. Dan dia jelas-jelas berpihak kepada perubahan, pada arus perubahan. Dia juga merupakan antitesa daripada pemerintahan sekarang ini. Status quo. Status quo. Ya.
Jadi intinya adalah kualitasnya itu cuma setengah derajat di bawah capres dan cawapres. Saya kira terlalu jauh setengah derajat, mungkin 0,5 derajat. 0,5 derajat kan setengah derajat juga 0,5. Tapi kan mungkin tidak 100% kan. Tapi ya, jadi artinya tidak jauh berbeda dengan kualitas capres maupun cawapres. Artinya kombinasi yang satu itu adalah capres dan cawapres, yang satu adalah sebagai bridge untuk mencapai elektoral di masyarakat. Jadi untuk mencapai elektoral itu dia harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada masyarakat. Ya kan? Nah, ciri-ciri yang memiliki orang memiliki kepercayaan pada masyarakat, satu dia harus mendeklarasikan dirinya, dia bukan bagian dari status quo. Ya kan? Yang kedua, selama dia berkarya baik itu di negara maupun di politik maupun di mana, dia adalah membela kepentingan bangsanya. Ya kan? Dan yang ketiga, dia tidak tergiur dengan jabatan meskipun dia mengorbankan kepentingan nasional. Jangan sampai kemudian dia malah deal-dealan ya. Ya, itu kecuali tidak. Deal untuk prinsip ya, boleh. Boleh, tapi kalau deal untuk jabatan tapi Anda harus mengiyakan penggusuran masyarakat, itu nggak boleh. Ya, itu saya kira ketiga faktor ini harus menjadi trigger daripada perubahan yang diusung oleh Anies dan Caimin. Bro, diulangi lagi ya syaratnya. Satu pertama adalah dia adalah bukan status quo. Bukan status quo, ya kan? Bukan pendukung status quo. Yang kedua, dia memiliki track record yang bagus selama dia bertugas baik bertugas negara. Jadi dia tidak punya beban. Tidak beban. Dia tidak pernah membebani masyarakat. Tidak pernah mengambil hak masyarakat. Tidak pernah membela orang-orang yang mengambil hak masyarakat tanpa hukum, tanpa hak. Dan yang ketiga yang paling penting adalah dia merupakan bagian daripada lokomotif perubahan. Tokoh ya. Tokoh. Ya, jadi jangan sampai orang dari antah berantah ya. Tiba-tiba ke sana. Itu harus cegah. Ya, ini ngeri-ngeri sedap nih. Jadi Anies ini benar-benar harus mendeklarasikan dirinya clean dari status quo. Free from the status quo ya. Nah, ada yang mau ditambahkan sebelum saya kemudian siapa orangnya gitu? Ya, saya kira itu. Dan yang paling penting di dalam pembentukan timnas ini, itu masing-masing provinsi terwakili satu orang. Untuk mencerminkan kebersamaan, mencerminkan bahwa kita bicara timnas secara keseluruhan dulu ya, belum ketua timnya ya? Belum, kita bicara ketua timnya ini harus dia bisa mampu membentuk tim yang berisikan anggota-anggotanya, pekerjanya. Tadi kan ketuanya. Sekarang strukturnya kan? Strukturnya. Strukturnya itu harus mencerminkan perwakilan setiap provinsi. Jadi tidak boleh ada dominan. Jadi harus merepresentasikan semua provinsi yang ada. Karena sekarang ini semua provinsi dalam keadaan sakit. Jadi perlu injection. Perlu disuntik. Disuntik. Bro. Di masa lalu ya, ketika orang memilih ketua tim itu biasanya memang tokoh terkenal sekali, bahkan tokoh yang dikompensasi. Dulu Pak Mahfud ketika jadi ketua tim Prabowo seolah-olah kan kompensasi karena dia dijual-jual untuk jadi wapres, ternyata tidak begitu. Kompensasinya adalah ketua timnas dan terakhir melarikan diri. Dan terakhir melarikan diri ketika sidang di MK kan, dia tidak ikut-ikutan. Berikutnya adalah Joko Santoso. Kalau tidak salah, Joko Santoso itu mantan Panglima TNI. Habis-habisan. Kalau kubu sono, Erick Thohir, ya ketua TKN-nya.
Jadi bayangan saya memang ada 3 varian. Tokoh yang diberikan kompensasi tadi, kemudian mereka yang memiliki jaringan militer, mantan Panglima TNI, dan mereka yang punya piti kata orang Padang itu hepeng. Kalau doe. Doku. Punya doe ya kan. Nah, tim Ganjar mencerminkan itu kan, ada yang punya doe dan ada yang punya jaringan mantan Panglima TNI. Dan ini sangat berbahaya kan. Iya. Artinya kalau kita melibatkan pengusaha dalam konteks untuk menjadi ketua pemenangan presiden, dan dia harus punya uang, maka tentu dia akan mengembalikan uang dia keluarkan tersebut melalui hengki-pengki dengan kekuasaan. Oh iya ya, emang ini tidak ada makan siang yang gratis kan? Makan siang gratis, ini artinya merugikan masyarakat. Oke. Ya kan? Nah ini menurut saya harus dihindari gitu. Ya kan? Apalagi kemudian dikompensasi dengan jabatan yang basah. Ya, oleh karena itu timnya Amin ini, timnya Anies tidak akan ikut-ikutan mengambil ketua tim sukses dari pengusaha. Oke. Ya. Mudah-mudahan begitu ya. Saya kira Anies itu orang yang konsisten membangun yang betul-betul itu dinamai perubahan. Dia tidak mau lagi terjebak pada aturan-aturan yang sifatnya hedonis ya. Oke. Lalu bagaimana dengan mereka yang memiliki jaringan tadi? Atau tokoh yang memiliki jaringan, atau tokoh yang kira-kira sebenarnya kualitasnya kualitas capres, tetapi karena hal tertentu atau cawapres, tapi tidak dijadikan cawapres begitu, sehingga menjadi ketua tim nasional adalah hal yang barangkali cocok. Hal yang penting dan strategis, ya kan? Saya katakan tiga tadi itu kan 3 prasyarat. Saya kira selalu kita harus membangun bahwa tim sukses yang akan dibangun atau siapapun yang dipimpin tim sukses Anies ini harus mendukung arah perubahan itu. Ya, apa yang maksud dengan arah perubahan? Arah perubahan berarti harus meninggalkan atau tinggal lalas dari status quo. Ya kan? Ya, saya kira feeling politik saya Anies atau Amin ini tidak akan mengambil seorang pengusaha untuk menjadi tim sukses. Bukan berarti benci pengusaha, tapi lebih fair, lebih independen supaya dia benar-benar bisa memotret, ya kan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini gitu. Tapi kalau pengusaha menjadi tim sukses maka potret dia adalah potret bisnis, itu repot. Lalu terkait dengan partai politik, menurut Bro lebih baik berasal dari 3 partai politik itu atau barangkali lebih baik di luar partai politik? Nah, saya ini kan orang politik. Saya ini adalah anggota DPR dari P3. Dan sampai sekarang masih P3? Sampai sekarang masih P3. P3 yang lurus. P3 yang KIB? P3 yang KIB ada yang lurus, P3 yang punya akal sehat. Ya kan? Pertama adalah partai politik itu lebih concern bagaimana dia mendapatkan kursi di parlemen. Ya kan? Caleg-calegnya pun akan lebih berhadapan dengan caleg-caleg dari partai lain. Jadi high kompetitor. Jadi caleg-caleg di tingkat partai politik, di tingkat grassroots, baik itu DPR tingkat 2, tingkat 1 dan pusat, itu high kompetitor. High kompetitif. Akibatnya mereka membentuk sel-sel tim sukses untuk dirinya sendiri. Lebih itu pikirannya. Lebih sana, karena mereka pasti akan energi akan dikeluarkan, resource akan dikeluarkan untuk kepentingan kursi. Saya kadang-kadang menggoda mereka, mana yang Anda pilih? Calon presiden Anda menang, tetapi Anda tidak dapat kursi, atau Anda dapat kursi, calon presiden Anda tidak menang. Dia bilang, saya yang dapat kursi. Dia mendapat kursi. Karena dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Kan? Jadi oleh karena itu adalah Anies ini calon presiden yang dilahirkan dari ketiga partai, yaitu Nasdem, PKS dan PKB, ini harus menjadi produk utama.
ya kan? Iya. Harus menjadi produk utama, ya. Sementara kursi DPR itu adalah kewajiban partai politiknya sebagai lembaga politik kan? Ya, dan juga tidak benar juga kalau seandainya partai pendukung tidak menang, Anies akan kesusahan. Karena di parlemen susah deh nanti. Iya, tapi kan bro kan biasa kan ada partai yang kalah pun ikut juga ke penguasa. Yang namanya di DPR itu, meskipun misalnya partai X tidak pernah mendukung Anies, tapi ketika di DPR dia pasti ke Anies. Iya. Namanya pemerintah. Jarang sekali pemerintah itu minoritas. Jarang sekali. Pasti mayoritas. Jadi nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Oke. Ya kan?